Bab 1381. Bersaing untuk meraih prestasi. Wajah Wang Guanglong menjadi pucat dan dia terjatuh ke tanah. Presiden Lin, ini salah paham. Tolong jangan merendahkan diri seperti saya. Saya hanya orang kecil. Saya tidak pantas mendapatkan perhatian Anda. Anggap saja saya seperti kentut dan abaikan saya. Aku sama sekali tidak ingin bicara denganmu, tapi kau sudah bersikap sok di depanku begitu lama. Tidakkah kau lihat aku sudah lama menoleransimu, kata Lin Yi. Beraninya kau memikirkan wanitaku. Berani sekali kau. Ekspresi wajah Wang Guanglong berubah semakin buruk. Dia tiba-tiba berdiri dan menamparkan wajah Jiahu. Ini semua salahmu. Jiahu menutupi wajahnya. Ekspresinya bahkan lebih buruk daripada jika seluruh keluarganya telah meninggal. Saudara Wang, aku tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Persetan denganmu. Wang Guanglong maju dan menendang Jiahu lagi, tampak seperti hendak menendangnya sampai mati. Sekretaris Zhao, ini urusan Kabupaten Kanglai. Anda harus pergi dan menanganinya, kata Lin Yi dengan suara rendah. Saya sudah mempermalukan diri sendiri di depan Presiden Lin. Saya pasti akan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Setelah mengatakan itu, Zhao Wenmo menatap mereka berdua dengan dingin. Apa kamu belum cukup mempermalukan dirimu sendiri? Wang Guanglong dan yang lainnya berhenti berbicara. Mereka menundukkan kepala dan mengikuti Zhao Wenmo keluar. Setelah badai pendek berakhir, tatapan semua orang tertuju pada Lin Yi lagi. Akan tetapi, kali ini mereka tidak lagi menunjukkan ekspresi penghinaan, melainkan rasa hormat dan takut. Seorang miliarder benar-benar datang ke sini untuk makan. Ini adalah kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia bukan hanya kaya, tapi juga tampan. Pantas saja dia bisa mendapatkan wanita secantik itu. Semua orang akan tergoda untuk bertemu orang seperti itu. Setelah keributan kecil itu berakhir, Lin Yi mengabaikan tatapan iri orang lain dan melanjutkan makan dan mengobrol hingga pukul 3 sore. Setelah itu, pekerjaan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Dongsan dilanjutkan secara tertib. Namun, pekerjaan Lin Yi tidaklah mudah, ia terus berlarian bersama Li Qingkai. Dia hampir mengunjungi seluruh Kabupaten Dongsan, tetapi yang paling penting adalah mengumpulkan tanah di ladang dan mempersiapkannya untuk dibawa ke lembaga penelitian pertanian untuk diuji. Sekitar seminggu kemudian, Li Chuan dan yang lainnya menyelesaikan pekerjaan mereka. Program pelatihan yang sangat sistematis dilakukan untuk semua dokter di rumah sakit daerah. Akan tetapi, karena keterbatasan kondisi medis di daerah tersebut, efeknya pun sangat terbatas. Namun, Lin Yi tetap menemukan solusinya. Ia meminta para dokter dan perawat rumah sakit kabupaten untuk pergi ke rumah sakit Huasan di Zhonghai secara bertahap untuk belajar guna meningkatkan kualitas medis kabupaten secara fundamental. Selain itu, Lin Yi juga pergi ke kawasan industri untuk berkunjung. Dia menemukan bahwa garis besar utama taman telah selesai, dan gedung perkantoran 4 lantai juga telah selesai. Yang tersisa hanyalah membawa peralatan ke pabrik. Lin Yi hanya bisa menghela napas. Ini benar-benar era di mana uang membuat dunia berputar. Karena dana yang cukup, kecepatan pembangunan jauh melampaui imajinasinya. Jika perusahaan lain, akan memakan waktu setidaknya 2 kali lebih lama untuk menyelesaikan proyek sebesar itu. Setelah perjalanan medis ke pedesaan berakhir, Lin Yi meluangkan waktu untuk kembali ke Zhonghai. Dia merayakan Hari Nasional bersama Ji Qingyan dan orang tuanya sebelum kembali ke Kabupaten Dongsan. Setelah libur Hari Nasional berakhir, Lin Yi pergi ke kantor dan melihat Li Sijin di depan komputer. Ada juga setumpuk besar dokumen di depan meja Li Qingkai, dan mereka berdua sangat sibuk. Saudara Li, apa yang kalian berdua lakukan? Upaya penanggulangan kemiskinan di kabupaten ini telah mencapai kemajuan pesat. Sekretaris Wang meminta saya untuk menulis laporan yang merangkum hasil kerja terakhir. Saya sedang mengerjakannya. Apakah kamu butuh bantuanku? Tidak perlu. Lakukan saja sesukamu, kata Li Qingkai. Kegiatan seperti ini membutuhkan perhatian terhadap detail, dan saya rasa keyboardnya bisa rusak dalam sekejap. Lebih baik kita berdua saja yang menanganinya. Lin Yi tersenyum. Kakak Li paling mengenalku. Dering-dering-dering. Tepat saat mereka berdua tengah berbicara, telepon Lin Yi berdering. Itu adalah panggilan dari Wang Yunjiang. Lin Yi, datanglah ke kantorku. Aku datang sekarang. Dengan itu, Lin Yi menutup telepon, mengucapkan selamat tinggal kepada Li Qingkai, dan pergi menemui Wang Yunjiang. Saat ini, dia bukan satu-satunya orang di kantor Wang Yunjiang. Yu Zhaoxi dan Zhou Feng juga ada di sana. Namun, di samping mereka, Ibu Zhou Feng, Yu Min, juga ada di sini. Sekretaris Wang, masalah pengiriman perawatan medis ke pedesaan sudah selesai. Saya rasa sudah saatnya menempatkan pendidikan dalam agenda, kata Zhou Feng. Saya juga sudah mempertimbangkan hal ini, tapi saya belum punya rencana yang cocok. Wang Yunjiang tidak terlalu memikirkannya, lagi pula ia masih punya urusan sendiri dan tidak punya waktu untuk mengurus semuanya. Idenya adalah menyerahkan urusan ini kepada Lin Yi.
Dia tidak menyangka Zhou Feng akan menelepon ibunya hari ini. Sekretaris Wang, saya dulu konselor di Universitas Normal Yuhang. Banyak mahasiswa saya yang sudah bekerja, jadi saya bisa membantu masalah ini, kata Yumin sambil tersenyum. Setelah mengetahui situasi di Kabupaten Dongsan, saya juga ingin berkontribusi. Terima kasih, kata Wang Yunji yang sopan. Namun, dia tidak menyukai apa yang terjadi. Zhao Feng terdengar sangat bermartabat, tetapi dia hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengumpulkan prestasi politik bagi dirinya sendiri. Meskipun tidak ada yang salah dengan hal ini, motifnya terlalu jelas. Di sisi lain, Lin Yi hanya ingin berbuat baik dan tidak memikirkan hal lain. Bekerja dengan jujur memberikan manfaat yang paling besar bagi masyarakat umum. Apa rencanamu? Tanya Wang Yunjiang. Universitas Normal Yuhang memiliki lebih dari 1000 lulusan setiap tahun. Anda dapat memilih beberapa untuk magang di sini, yang akan membantu mencapai tujuan peningkatan kualitas pendidikan dan kebijakan. Wang Yunjiang mengangguk. Itu solusi yang mungkin. Sekretaris Wang, jika menurutmu metode ini bagus, mari kita mulai, kata Yu Zhaoxi. Situasi di kabupaten ini sangat baik sekarang. Masalah ekonomi dan kesehatan telah teratasi. Kita harus segera meningkatkan mutu pendidikan. Itu masuk akal. Yu Zhaoxi dan Zhou Feng saling berpandangan. Karena Wang Yunjiang sudah mengatakannya, masalah ini sudah pasti. Kalau begitu, saya akan membuat rencana sekarang dan mencoba melaksanakan masalah ini sesegera mungkin, kata Zhou Feng. Tidak perlu terburu-buru. Biar aku panggil Lin Yi dan lihat apa pendapatnya. Melihat Wang Yunjiang hendak memanggil Lin Yi, ekspresi Zhou Feng dan Yu Zhaoxi sedikit berubah. Sekretaris Wang, Lin Yi akhir-akhir ini cukup sibuk. Tidak perlu meneleponnya, kan? Bebannya sudah sangat berat. Biarkan dia istirahat, kata Yu Zhaoxi. Saya tahu itu. Saya hanya ingin mendengar pendapatnya, kata Wang Yunjiang. Ide yang beragam seringkali menghasilkan solusi yang lebih baik. Dengan itu, Wang Yunjiang mengabaikan orang lain dan memanggil Lin Yi. Bab 1382. Saya wakil kepala sekolah Universitas Normal Zonghai. Melihat Wang Yunjiang memanggil Lin Yi, ekspresi Yu Zhaoxi tampak tidak senang. Ia bergumam pelan. Aku sangat mengaguminya. Kenapa dia harus menelepon Lin Yi untuk semua ini? Siapa bos sebenarnya di daerah ini? Tidak perlu marah karena masalah sekecil itu. Kata Yumin. Saya sudah datang sendiri. Saya pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Jangan khawatir, saya juga ingin bertemu orang bernama Lin Yi itu dan melihat apa istimewanya dia. Bu, aku lega mendengarnya, kata Zhou Feng. Aku serahkan ini padamu. Jangan khawatir, semuanya dalam kendaliku. Tidak akan ada yang salah. Wang Yunjiang menutup telepon. Beberapa menit kemudian, Lin Yi masuk. Awalnya ia mengira hanya Wang Yunjiang yang ada di sana, tetapi tak disangka ada 3 orang lain di dalam. Setelah memasuki ruangan, Lin Yi melirik Yumin beberapa kali, lalu mengabaikannya. Pemimpin, ada apa? Kami sedang membahas pengentasan kemiskinan, kata Wang Yunjiang. Saya ingin tahu pendapatmu. Lin Yi terdiam sejenak. Selain desa-desa di bawah, masih ada beberapa masalah, tetapi semuanya berjalan dengan tertib. Situasinya tidak akan secepat ini. Kita harus melakukannya perlahan. Aku tidak membicarakan hal itu. Wang Yunjiang tersenyum dan berkata, sekarang masalah ekonomi dan kesehatan hampir terselesaikan, pendidikan adalah satu-satunya masalah yang tersisa, jadi saya ingin mendengar pendapat Anda. Saya belum memikirkan bagaimana cara mengatasi masalah ini. Sekretaris Wang, kalau begitu, biarkan Lin Yi mengurus urusan lain. Biar kami yang urus pendidikan. Kalau tidak, dia akan terlalu banyak pikiran. Lebih baik dia fokus, kata Yu Zhaoxi. Kalian yang bertanggung jawab untuk ini. Lin Yi menatap Yu Zhaoxi dan berkata, saya tidak peduli siapa yang melakukannya, yang penting tidak ada yang rusak. Apa yang kau bicarakan? Apa kau pikir kemampuan kami lebih rendah darimu? Tanya Yu Zhaoxi dengan ekspresi dingin. Kamu hebat. Kalau kamu memang sebaik itu, kenapa keadaan masih seperti ini setelah bertahun-tahun di Kabupaten Dongsan? Berhentilah berdebat. Sekarang bukan saatnya berdebat tentang ini, kata Wang Yunjiang. Oh, Yumin tersenyum dan menatap Lin Yi. Direktur Lin, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya pernah menjadi konselor di Universitas Normal Yuhang. Setelah mengetahui situasi di Kabupaten Dongsan, saya siap datang dan membantu. Jika Anda khawatir saya akan mengacau, saya rasa Anda terlalu banyak berpikir. Seorang konselor pensiunan berani memberikan jaminan seperti itu. Meskipun saya sudah pensiun, saya masih memiliki koneksi, kata Yumin. Lagi pula, kamu harus tahu standar Universitas Normal Yuhang. Universitas itu berada di peringkat teratas. Aku tahu itu, tapi menurutku mereka tidak sebaik guru-guru Zonghai. Kedua sekolah itu masing-masing punya karakteristiknya sendiri.
Kalian tidak bisa membandingkannya. Apakah kamu merasa bersalah, atau kamu hanya ingin menyanjung Universitas Normal Yuhang? Ada kesenjangan yang cukup besar antara staf pengajar dan pendanaan nasional tahunan di antara keduanya, ya. Ekspresi Yumin tampak tidak terlalu baik. Sekalipun ada kesenjangan, hal itu tidak tercermin pada lulusan. Lagi pula, saya sangat ingin tahu apa maksud Direktur Lin dengan ini. Kalau kau ingin tahu artinya, aku akan memberitahumu. Lin Yi meluruskan ekspresinya. Saya wakil kepala sekolah Universitas Normal Zonghai. Dari sudut pandang manapun, saya kandidat yang jauh lebih baik daripada Anda, seorang konselor yang sudah pensiun. Begitu dia mengatakan itu, semua orang di kantor tercengang. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk bereaksi sebelum kembali normal. Lin Yi, apa yang baru saja kau katakan? Kau bilang kau wakil kepala sekolah Universitas Normal Zonghai, tanya Wang Yunjiang tak percaya. Peran paruh waktu ini adalah salah satu identitas saya. Kalau tidak percaya, silakan cek situs web resmi Universitas Normal Zonghai. Foto saya ada di sana. Mereka berempat mengeluarkan ponsel dan membuka situs web resmi Universitas Normal Zonghai. Seperti yang diduga, mereka menemukan Lin Yi di bagian kepemimpinan. Mereka berempat tercengang. Mereka tidak pernah menyangka Lin Yi punya identitas seperti itu. Aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan kepercayaan dirimu. Cukup membingungkan membayangkan seorang konselor pensiunan bisa menyelesaikan masalah ini, kata Lin Yi. Bisakah kamu lebih mengesankan dariku? Bukan begitu, kan? Ekspresi Yumin sangat canggung. Wajahnya memerah dan putih bergantian. Ini terlalu memalukan. Lin kecil, kamu benar-benar membuatku terkesan. Kamu benar-benar punya identitas seperti itu. Wang Yunjiang menatap Lin Yi seperti sedang menatap bunga. Dia terus-menerus memberinya kejutan. Itu cuma wakil kepala sekolah. Bukan masalah besar. Aku bahkan tidak menganggapnya serius, kata Lin Yi. Tapi di pihak mereka, seorang konselor pensiunan ada di sini dan menuding. Siapa yang memberi mereka keberanian? Yumin dan dua orang lainnya memasang ekspresi muram. Mereka sangat malu, tetapi mereka tak berdaya untuk membantah. Dengan statusnya, sungguh tidak mungkin mereka dapat bersaing dengannya. Yu tua, Zhou kecil, kalau tidak ada yang lain, kalian bisa kembali dulu. Aku masih punya hal lain untuk dibicarakan dengan Lin kecil, kata Wang Yunjiang resmi. Kalau begitu, kami akan berangkat dulu. Mereka bertiga sudah lama ingin pergi. Kini setelah ada kesempatan, mereka tak ingin berlama-lama lagi. Setelah mereka bertiga pergi, hanya Lin Yi dan Wang Yunjiang yang tersisa di kantor. Lin Yi, aku tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Kau benar-benar menyembunyikan identitas yang begitu mengesankan. Wang Yunjiang mendesah. Dari segi pangkat administratif, status Anda sebagai wakil kepala sekolah jauh lebih tinggi daripada sekadar wakil direktur. Saya hanya bekerja paruh waktu di sana. Saya tidak menganggapnya serius, tetapi kata-kata saya tetap berbobot, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang pendidikan. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan masalah ini untuk Anda. Wang Yunjiang tersentuh dan menatap Lin Yi dengan kagum. Mengenai pemindahanmu ke kota, aku pasti akan membantumu dari balik layar. Lagi pula, di Kabupaten Dongsan, aku bos besar, dan kau orang kedua yang memegang komando. Kalau ada yang berani cari masalah denganmu, mereka harus berurusan denganku, Wang Yunjiang. Bos, kau membuatku merasa canggung dengan mengatakan itu, aku datang ke sini untuk bekerja, aku tidak mengharapkan bantuan apapun darimu. Saya mengerti pikiran Anda, tetapi Anda telah melakukan begitu banyak kebaikan untuk Kabupaten Dongsan. Sebagai pemimpin, saya harus menyampaikan rasa terima kasih saya. Saya tidak bisa membiarkan kalian, para bawahan, merasa kecewa dengan imbalan yang diberikan. Terima kasih, bos, kata Lin Yi sambil tersenyum. Wang Yunjiang terkekeh dan mengangguk. Saya tidak akan ikut campur dalam urusan pendidikan, tapi apa kamu punya rencana lain, ceritakan padaku. Yang perlu ditangani sekarang adalah masalah lahan dan hasil panen di pedesaan. Saya berencana untuk segera mengunjungi wilayah timur laut untuk belajar dari pengalaman mereka. Mengenai masalah pendidikan, saya berpikir untuk menundanya sementara. Tidak ada salahnya menunggu sampai perekonomian daerah ini pulih. Bab 1383. Tanah kita sendiri. Wang Yunjiang menatap Lin Yi dengan penuh minat. Dia mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya dan menyerahkan satu kepada Lin Yi, tetapi Lin Yi menolaknya. Katakan padaku apa yang kau pikirkan. Saya pikir perekonomian kabupaten sudah membaik, tetapi uang ini hanya akan beredar di tingkat kabupaten. Sangat sedikit uang yang mengalir ke desa-desa dan kota-kota di bawahnya. Meskipun angka rata-ratanya lebih baik, kesenjangan antara si kaya dan si miskin juga semakin terlihat. Wang Yunjiang mengangguk dan melanjutkan. Rencana saya adalah memulai dengan 3 hal, meningkatkan kesuburan tanah di Kabupaten Dongsan, membudidayakan tanaman yang tahan alkali, dan langkah terakhir adalah mengembangkan industri peternakan.
Lin Yi menjelaskan pikirannya tanpa lelah. Wang Yunjiang mendengarkan dengan saksama dan tidak menyela. Itulah sebabnya saya ingin membawa beberapa orang ke timur laut, saya ingin bertemu mereka dan belajar beberapa pengalaman. Kedengarannya masuk akal. Wang Yunjiang menjentikkan abu rokoknya dan berkata, "Kebetulan, saya punya teman sekelas yang bekerja di Lembaga Penelitian Pertanian di Bingcheng. Saya akan menghubunginya dan mencoba membantu. Itu akan membuat segalanya jauh lebih nyaman. Tapi apakah Anda punya rencana khusus untuk industri peternakan?" "Tidak." Lin Yi mengangkat bahu sambil tersenyum, alasan utamanya adalah aku belum pernah tinggal di pedesaan dan tidak mengerti hal-hal seperti ini. Tapi akan lebih baik jika mencari anak muda yang berpengalaman di bidang peternakan, dengan begitu, akan jauh lebih nyaman. Mata Wang Yunjiang melirik ke sekelilingnya. "Aku akan mengurus masalah ini. Aku akan membantu memilih orang-orangnya, dan ketika saatnya tiba, aku akan merepotkanmu untuk melakukan perjalanan sendiri. Jangan khawatir tentang biayanya. Dulu, aku tidak berani mengatakan ini, tetapi mengingat situasi saat ini, memberimu beberapa ratus ribu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Tidak perlu. Aku masih mampu menyisihkan sedikit uang ini. Simpan saja untuk daerah ini." Beberapa ratus ribu yuan tidak ada apa-apanya di mata Lin Yi, jadi dia tidak menganggapnya serius. Wang Yunjiang juga terlalu perhatian, karena bisa saja dilaporkan kepadanya nanti. "Kalau begitu, mari kita akhiri masalah ini dulu. Aku akan mengaturnya sekarang. Pada akhirnya, kamu yang akan membuat keputusan akhir. Tidak masalah, kan?" Wang Yunjiang mengangguk, "Paling lama seminggu untuk menyelesaikan masalah ini. Selama jadwal Anda memungkinkan, kami bisa membahasnya kapan saja. Saya siap membantu Anda. Pukul 1:11 tembak dimanapun Anda perintahkan." "Haha, nak, lakukan saja sesukamu." Setelah meninggalkan kantor Wang Yunjiang, Lin Yi kembali ke kantor, tempat Li Qingkai sendirian. "Mengapa sekretaris Wang meneleponmu?" "Tujuannya adalah pengentasan kemiskinan. Saya juga memasukkan rencana kuliah ke Timur Laut ke dalam agenda." "Apa rencanamu? Apakah perlu merencanakan ini?" "Ketika sekretaris Wang menemukan kandidat yang cocok, kami akan langsung membawa mereka." "Maksudku, siapa yang kau ambil dari tim kita?" "Hah, Kakak Li, kamu mau pergi?" kata Lin Yi sambil tersenyum. "Bagaimana kalau kita pergi bersama? Kamu bisa membawa istri dan anakmu." Lin Yi menyarankan. "Ayo kita jalan-jalan," usul Lin Yi. "Industri pemandian di Timur Laut cukup istimewa dan jauh lebih baik daripada di pesisir sini. 1:11 akan mengajak Anda merasakannya." "Jangan lakukan itu, aku tidak bisa memanfaatkan orang lain," kata Li Qingkai sambil tersenyum. "Ideku adalah, kalau memungkinkan, kau harus membawa Li kecil. Dia pekerja yang rajin dan antusias, tapi tidak sehebat dirimu. Kalau kau tidak punya rencana lain, ajak saja dia. Dia anak yang baik, dan sayang sekali meninggalkannya di Kabupaten Dongsan." "Aku tahu maksudmu." Lin Yi tertawa. "Tapi kamu yakin tidak mau ikut denganku? Kalaupun kamu tidak mau, kamu harus minta pendapat kakak ipar. Dia bahkan lebih pengecut daripada aku. Dia pasti tidak akan berani menghabiskan dana publik untuk perjalanan seperti ini. Itu bukan biaya publik. Saya sendiri yang menanggungnya. Itu tidak akan berhasil. Kami tidak bisa memanfaatkanmu." Li Qingkai tersenyum tulus. "Tapi aku benar-benar punya sesuatu untuk diminta bantuanmu. Katakan saja, bukankah keluargamu dari Zonghai? Putraku sedang kuliah tahun keempat di Universitas Teknik Zonghai. Cuacanya semakin dingin. Bisakah kamu membantuku mengirimkan beberapa pakaian untuknya?" "Hah? Putramu kuliah di Zonghai? Itu wilayahku. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi?" Lin Yi jarang bertanya tentang kehidupan pribadi orang lain. Ia hanya tahu bahwa istri Li Qingkai berjualan pakaian di pusat perbelanjaan kabupaten dan memiliki seorang putra yang masih sekolah, tetapi ia tidak tahu bahwa Li Qingkai berada di Zonghai. "Bukankah ini tepat waktu untuk pergantian musim?" Li Qingkai tersenyum dan berkata, "Kami berdua sibuk bekerja dan tidak punya waktu untuk mampir. Kami terpaksa merepotkanmu. Ini masalah kecil. Kalau sudah waktunya, siapkan barang-barangnya dan aku akan membantumu membawanya. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Kita semua berada di pihak yang sama. Tak perlu berbasa-basi." Selama beberapa hari berikutnya, Lin Yi terus bekerja dengan Li Qingkai, mengunjungi desa-desa dan menangani masalah-masalah terkait lahan. Selain itu, ia terlibat dalam proses seleksi individu-individu yang akan pergi ke Timur Laut untuk mendapatkan kesempatan belajar. Setelah menerima berita ini, masyarakat sangat antusias. Pertama, mereka bisa belajar hal baru. Kedua, semuanya gratis. Tentu saja, ada orang-orang yang bersedia pergi. Bagi penduduk desa di bawah, ini mungkin satu-satunya kesempatan mereka untuk bepergian jauh. "Di depan kita adalah kota daun putih," kata Li Qingkai. "Ini adalah tempat dengan lahan subur terbanyak di Kabupaten Dongsan.
Kami harus membangun setidaknya 15 sumur untuk memenuhi permintaan lahan subur. Itu banyak sekali pekerjaannya. Bukankah begitu, kata Li Qingkai. Ini kota terkaya di Kabupaten Dongsan. Selain pertanian, mereka juga beternak. Anda bilang ingin kuliah di Timur Laut, dan banyak orang di sini juga sudah melakukannya. Selain itu, saya dengar dari Sekretaris Wang bahwa sekembalinya Anda setelah kuliah, tempat ini akan dijadikan proyek percontohan pembangunan, jelas Li Qingkai. Kedengarannya seperti rencana strategis. Lin Yi melihat keluar, ayo kita pergi ke kota dan melihat situasi di lapangan. Ayo pergi. Kita sudah sampai. Li Qingkai mengantar Lin Yi keliling kota dengan serius. Lin Yi menyadari bahwa tempat ini memang lebih baik daripada kota-kota lain, tetapi hanya sedikit. Secara keseluruhan, mereka masih sangat miskin. Ada papan nama di luar banyak toko di kota. Barang-barang yang dijual di sana semuanya ternak dan unggas. Selain itu, tidak ada cara untuk mengetahui apakah bisnis itu baik atau buruk. Setelah berjalan-jalan di sekitar kota, mereka berdua tiba di desa di bawah dan bersiap untuk mulai menggali sumur. Kota Baye, Desa Bailing. Saat keduanya tiba, tim konstruksi sudah mulai menyiapkan peralatan. Total ada 8 orang yang bekerja dengan sibuk. Udara masih dipenuhi bau busuk. Ada banyak unggas dan ternak di sini, jadi ini tak terelakkan. Apakah tempat ini baik-baik saja? Kalian harus merawatnya dengan baik. Jika kami tidak bisa mengambil air, kami tidak akan membayar kalian, kata Li Qingkai. Jangan khawatir, ini semua tanah keluarga kita. Kenapa kita tidak merawatnya dengan baik, jawab ketua tim konstruksi. Lin Yi dan Li Qingkai sedikit terkejut. Tanah keluargamu. Bab 1384. Ada kebijakan di atas, dan tindakan pencegahan di bawah. Li Qingkai menatap kapten konstruksi. Bukankah kalian dari tim pengeboran Kabupaten Kanglai? Bagaimana ini bisa jadi tanah keluarga kalian? Kapten konstruksi menunjuk kedua pria lainnya. Kami berasal dari desa ini. Saat itu, paman kedua saya bekerja di Kabupaten Kanglai. Selama bertahun-tahun, bertani dan beternak ayam tidak menguntungkan, jadi saya mengikuti paman kedua saya untuk belajar menggali sumur. Saya tidak menyangka kebetulan seperti ini akan terjadi tahun ini. Saya menerima pekerjaan tepat di depan pintu rumah saya sendiri. Ketua tim konstruksi itu tersenyum tulus. Sumur yang sedang kubangun sekarang akan menjadi tanah kita di masa depan. Sekalipun kau tidak memberiku uang, aku harus mengerjakan pekerjaan ini dengan baik, kan, bos? Li Qingkai juga merasa bahwa ini adalah suatu kebetulan. Kalau begitu, aku lega. Tugas ini sama saja dengan memberi pekerjaan pada keluargamu. Kurasa kalian tidak akan malas. Itu sudah pasti. Jangan khawatir. Setelah berkata demikian, sang ketua tim konstruksi memanggil yang lain untuk bekerja sama dan tidak mengendur sedikitpun. Anak muda, kamu sekarang bekerja di tim pengeboran Kabupaten Kanglai. Bagaimana penghasilanmu? Di waktu luangnya, Li Qingkai mengobrol tentang urusan keluarga. Penghasilannya lumayan, saya hampir bisa menghidupi keluarga saya, kata pemimpin tim konstruksi itu. Tahun depan, 1/11 akan membawa istri saya ke Kabupaten Kanglai. Saya akan menyewakan tanah di rumah dan kami akan kesulitan memenuhi kebutuhan. Kalau kau pergi, kau akan menderita kerugian besar. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu, kata Li Qingkai. Ada apa? Apakah desanya akan direlokasi? Lupakan soal relokasi, kota ini telah menarik banyak perusahaan besar untuk berinvestasi. Kabupaten Dongsan akan semakin baik di masa depan. Saya tidak bisa memastikan aspek lainnya, tetapi setidaknya, kondisinya akan lebih baik daripada Kabupaten Kanglai, jelas Li Qingkai. Kabupaten ini juga sedang bersiap mengembangkan industri peternakan. Kota Baye akan menjadi percontohan. Para petani seperti Anda pasti akan mendapatkan manfaatnya di masa depan. Ini semua janji nasionalis. Bos, jangan coba-coba menipu kami. Apakah aku terlihat seperti sedang menggertak, kata Li Qingkai. Pemerintah daerah sudah menyetujui semua dananya. Mereka ingin mengorganisir sekelompok orang untuk pergi ke timur laut untuk belajar. Orang-orang muda dan kuat seperti Anda memenuhi persyaratan. Tidak adakah anggota keluarga Anda yang mendaftar? Oh, apa benar ada program sebagus itu? Pemimpin tim konstruksi dan 2 orang dari desa yang sama saling bertukar pandang. Saya tidak mendengar istri saya membicarakannya. 2 orang lainnya pun menggelengkan kepala, yang menandakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang masalah tersebut. Mustahil. Ini sudah berlangsung beberapa hari. Hampir semua orang sudah terpilih. Kota Baye adalah tempat yang diperhatikan para petinggi. Mustahil bagimu untuk tidak mengetahuinya. Saya benar-benar belum pernah mendengarnya, kata kapten konstruksi itu. Orang-orang di desa kami punya grup obrolan. Biasanya, mereka akan membicarakan hal-hal besar maupun kecil di grup obrolan itu. Saya belum pernah mendengar ada yang membahas hal ini.
Jika hal baik seperti itu benar-benar terjadi, desa ini pasti sudah ramai dengan berita sejak lama. Tidak akan sepi seperti ini. Li Qingkai menyentuh dagunya, tidak dapat memahami masalah ini. Pasti ada sesuatu yang terjadi di tengah jalan, kata Lin Yi. Di pertengahan, Lin Yi mengangguk, seperti kata pepatah, ada kebijakan dari atas, tetapi ada tindakan balasan dari bawah. Niat dari atasan memang baik, tetapi terkadang masalah bisa muncul selama implementasi. Setelah itu, Lin Yi berdiri dan melihat ke kejauhan. Ia berkata kepada ketua tim konstruksi, "Desa Bailing seharusnya ada di depan. Ya, disitulah kami tinggal. Kesampingkan urusanmu dan ikutlah dengan kami ke desa Bailing. Akan lebih mudah bagi kami untuk memahami situasi di sana." Pemimpin tim konstruksi meletakkan pekerjaannya dan mengikuti Lin Yi dan Li Qingkai ke dalam mobil, menuju desa Bailing. Begitu mereka tiba di pintu masuk desa, mereka dapat mendengar suara kokok ayam dan anjing di dalam. Dalam perjalanan ke sini, Lin Yi mengetahui bahwa nama ketua tim konstruksi itu adalah Song Changqi. Dahulu, setiap keluarga di kota beternak. Mereka terutama memelihara ayam, bebek, dan angsa, dengan setiap rumah tangga memiliki setidaknya 1 ekor. Akan tetapi, karena pasar tidak berjalan baik selama bertahun-tahun, kini jumlah orang yang beternak hewan semakin sedikit. "Bisakah kami pergi ke rumahmu untuk melihat-lihat?" tanya Lin Yi setelah memasuki desa. "Kenapa tidak? Asal kamu tidak keberatan. Kalau begitu, ayo pergi." Di bawah pimpinan Song Changqi, Lin Yi dan Li Qingkai tiba di rumahnya. Rumahnya lumayan. Rumahnya berbata merah dengan halaman kecil yang dipenuhi sayuran. Di desa Bailing, ini sudah bisa dianggap rumah besar. Ada ruang kosong di depan rumah Song Changqi. Lebih dari 10 pria dan wanita berkumpul di sana, mengobrol. Dalam arti tertentu, ruang kosong ini merupakan pusat bisnis desa Bailing. Ia merupakan pusat budaya dan hiburan desa, yang memiliki arti yang sama pentingnya dengan Wang Fujing di Yanjing, Lu Jiazui di Zhonghai, dan Mata Ten di Meiguo di Nyuyo. "Ah, Changqi, kenapa kamu baru pulang? Ini bahkan belum siang." Nama wanita itu adalah Li Jing, dan dia adalah istri Song Changqi. Keduanya adalah pemimpin daerah. Mereka mencoba memahami situasi di sini, jadi saya membawa mereka ke sini. Setelah mengetahui identitas Lin Yi dan Li Qingkai, orang yang mengobrol di tanah kosong itu buru-buru berdiri. "Bos, silakan duduk di sini. Jangan gugup. Kami di sini untuk menanyakan sesuatu. Kamu hanya perlu menjawab dengan jujur," kata Li Qingkai. Semua orang mengangguk dan menyatakan kesediaan mereka untuk bekerja sama. Kabupaten ini memiliki kebijakan untuk mengembangkan industri peternakan. Kabupaten Baye dan desa-desa di bawahnya akan menjadi percontohan. Kami akan memilih sebagian anak muda dan tangguh dari desa-desa Anda untuk dikirim dalam perjalanan pendidikan. Tahukah Anda tentang ini? Mendengar ini, semua orang saling memandang dengan bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Berita ini sudah menyebar selama beberapa hari. Apa kamu tidak tahu apa-apa tentangnya? Li Jing menggelengkan kepalanya. "Aku benar-benar tidak tahu. Tidak ada yang memberitahu kita tentang ini." "Baiklah, aku mengerti." Setelah mengobrol sebentar, Lin Yi dan Li Qingkai pergi. Lin Yi berkata, "Jelas bahwa kebijakan tersebut belum dilaksanakan. Ayo kita cari kepala desa," kata Li Qingkai. Mereka berdua berkendara ke kantor kepala desa, yang merupakan rumah kegiatan yang baru direnovasi. Di dalam ruangan itu ada 3 orang, salah satunya adalah pria parubaya berusia 40-an. Ia duduk di meja, memegang sebatang rokok merek Zonghua. 2 lainnya sedang duduk di sofa. Ada lautan teh di meja kopi. Mereka minum sambil mengobrol. "Siapa di antara kalian yang Han Jinwoo?" Li Qingkai bertanya. "Saya," kata pria parubaya yang memegang rokok. "Dan Anda?" "Saya Li Qingkai, Direktur Kantor Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten. Ini Wakil Direktur Lin Yi. Saya di sini hari ini untuk memahami situasi ini." Setelah mengetahui identitas mereka, Han Jinwoo dan 2 orang lainnya segera berdiri. "Jadi, kalian Direktur Li dan Direktur Lin. Duduk, duduk." Setelah mengatakan itu, Han Jinwoo menyerahkan sebatang rokok, tetapi keduanya menolak. "Tidak perlu terlalu sopan. Kami di sini hanya untuk memahami situasinya." "Apa yang ingin kau ketahui?" tanya Han Jinwoo kooperatif. "Mengenai pengiriman orang untuk belajar di Timur Laut, apakah Anda sudah menerima pemberitahuannya? Bagaimana pelaksanaannya?" Bab 1385. Melaporkan Lin Yi. "Semuanya sudah diatur," kata Han Jinwoo. "Kami memilih 2 orang. Keduanya dipilih oleh penduduk desa. Kami sudah menyerahkan daftarnya ke pemerintah daerah." "Apakah kamu yakin mereka dipilih oleh penduduk desa?" tanya Li Qingkai. Ekspresi Han Jinwoo sedikit berubah, tapi dia masih tersenyum dan berkata, "Tentu saja, kami tidak akan memalsukan hal seperti itu. Kami baru saja pergi ke desa untuk berkunjung. Mereka bilang mereka sama sekali tidak tahu tentang ini.
Bagaimana kamu akan menjelaskannya? Han Jinwoo tampak gelisah. Ia tak menyangka Li Qingkai begitu serius. Direktur Li, Anda dan saya sama-sama tahu apa yang terjadi dalam masalah ini. Tidak perlu terlalu serius, kata Han Jinwoo. Lagi pula, 2 tempat di desa kami diberikan kepada saudara ipar Yu Zhaoxi dan istrinya. Kami tidak punya pilihan lain. Kau memberikannya pada mereka. Benar. Aku meneleponnya langsung. Dengan statusku, aku sama sekali tidak bisa mengendalikan masalah ini. Baiklah, aku mengerti. Li Qingkai memandang Lin Yi dan berkata, ayo kita kembali dulu. Sekarang bukan waktunya untuk mengurusi ini. Direktur Li, Direktur Lin sudah datang. Silakan makan dulu sebelum pergi. Kamu berada di alam liar, makanan enak apa yang ada di sana? Tanya Lin Yi. Mendengar ini, wajah Han Jinwoo berseri-seri. Jangan khawatir, Direktur Lin. Aku jamin kau belum pernah makan makanan seperti ini di kota. Aku juga punya 2 botol Maotai. Kita minum saja nanti. Kamu bahkan punya minuman keras sebagus Maotai. Hanya beberapa botol Maotai. Bukan masalah besar. Direktur Lin, minumlah sebanyak yang kau bisa. Kita punya cukup. Dengan gajimu, kau tidak akan mampu minum ini, kan? Tanya Lin Yi. Tapi saya tidak ingin membahas bagaimana hal itu terjadi. Mari kita tunggu instruksi lebih lanjut tentang cara menanganinya. Dengan baik. Han Jinwoo langsung terkejut, tidak menyangka Lin Yi bersikap begitu sopan. Direktur Lin, Anda tidak bisa melakukan ini, saya hanya. Ada apa? Apa kau lupa identitasmu sendiri? Sela Lin Yi. Dengan itu, Lin Yi dan Li Qingkai berjalan keluar bersama dan kembali ke mobil mereka. Lin kecil, kita biarkan saja 2 tempat di Kabupaten Bailing ini seperti ini untuk saat ini. Kita masih harus memberinya sedikit muka. Biarkan aku memikirkannya. Setelah berurusan dengan desa Bailing, mereka berdua kembali ke daerah itu pada sore hari. Saudara Li, Saudara Lin, daftar mahasiswa yang akan belajar di timur laut sudah ada di sini. Silakan lihat, kata Li Sijin. Lin Yi meliriknya dan melihat 2 orang di kolom desa Bailing, bernama Zhang Bangyong dan Sun Liji. Lalu dia mencoretnya dengan pena. Aku tidak menginginkan keduanya, kata Lin Yi. Pergi dan periksa apakah orang-orang ini benar-benar dari desa. Masalah ini tidak bisa dipalsukan. Li Sijin dan Li Qingkai saling memandang dan mengerti apa yang dimaksud Lin Yi. Lin kecil, melakukan ini sama saja dengan melawan Yu Zhaoxi. Dia bukan siapa-siapa, aku sama sekali tidak peduli padanya. Li Qingkai tidak berkata apa-apa lagi. Semua orang tahu Lin Yi pemarah. Mungkin tidak peduli siapa yang mencoba menenangkannya, itu tidak akan berhasil. Selama 2 hari berikutnya, Li Qingkai dan Li Sijin bertanggung jawab atas masalah ini dan memeriksa daftar tersebut lagi. Selain orang bernama Zhang Bangyong dan Sun Liji, 6 orang lainnya ditemukan memiliki masalah dan semuanya didiskualifikasi. Lin Yi, datanglah ke kantorku sebentar. Di pintu kantor, kata Yu Zhaoxi. Dia memasang wajah datar, seolah-olah seseorang berutang padanya. Aku tidak punya waktu. Kita bicara di sini saja, kata Lin Yi sambil memainkan gamenya. Kamu tidak punya waktu. Yu Zhaoxi mengerutkan kening. Sekarang jam kerja, bukan waktunya main-main. Bermain game adalah bagian dari pekerjaanku. Mulai sekarang, kamu punya waktu 5 menit. Aku mau makan nanti. Otot-otot wajah Yu Zhaoxi berkedut saat dia menahan amarah di hatinya. Ada apa dengan 2 tempat untuk desa Bailing? Kenapa kalian membatalkan tempat mereka? Mereka juga dari desa Bailing. Jangan bilang mereka tidak memenuhi syarat untuk pergi. Pria itu kakak iparmu. Apa alasan itu cukup? Lin Yi mengubah posturnya dan menatap Yu Zhaoxi. Apa otakmu tidak berfungsi dengan baik? Aku belum menyelidiki masalah ini lebih lanjut, yang sudah membuatmu malu. Tapi, kau malah datang ke sini untuk menanyaiku. Apa yang kau pikirkan? Apa aku perlu meminta orang-orang dari keamanan publik, kejaksaan, dan komite disiplin untuk mengajarimu tentang pengetahuan hukum? Lin Yi menjawab dengan tegas. Yu Zhaoxi menggertakkan giginya karena marah, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa terhadap Lin Yi. Lagi pula, ia memang salah. Lin Yi, izinkan aku memberitahumu. Meskipun kamu telah mencapai beberapa hasil, jangan lupakan identitasmu. Terima kasih atas peringatannya. Melihat Yu Chao pergi dengan kesal, Li Qingkai dan Li Sijin menatap Lin Yi dengan cemas. Lin kecil, tak ada gunanya melawannya. Kalau kau ingin naik pangkat, kau tetap butuh tanda tangan mereka. Kalau begini terus, dia bakal dipenjara jauh sebelum aku naik jabatan. Ini sama sekali nggak akan berpengaruh sama sekali. Petik 2. Tapi dia pasti akan membuat segalanya sulit bagimu, dan kamu pun tidak akan sanggup menahannya. Tidak apa-apa. Aku akan hadapi apapun yang terjadi. Kurasa dia tidak istimewa. Li Qingkai mendesah, tidak tahu harus berkata apa.
Dengan kepribadian Lin Yi, jika dia dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi di kota, kemungkinan besar hasilnya tidak akan baik. Sesungguhnya orang yang cakap pun punya sifat pemarah. Siang harinya, mereka bertiga keluar untuk makan sebelum kembali ke kantor sekitar pukul 1 siang. Lin kecil, Li kecil, daftar nama sudah ditabulasi. Kalian berdua harus kembali dan bersiap. Kita akan berkumpul dan berangkat besok, kata Li Qingkai. Saudara Li, saya siap. Saya bisa pergi kapan saja. Bagaimana denganmu, Lin Yi? Semua barangku ada di Zonghai. Aku akan kembali ke Zonghai besok dan naik pesawat ke timur laut dari sana. Itu akan lebih nyaman. Baiklah, aku tidak akan ikut campur dalam rencanamu. Dengan itu, Li Qingkai memandang Li Sijin. Li kecil, kakak Linmu tidak cocok untuk tugas-tugas yang begitu teliti. Aku serahkan urusan ini padamu. Kami akan membawa banyak orang. Kamu harus berhati-hati dalam mengatur makanan, pakaian, akomodasi, dan transportasi. Mengerti, Saudara Li? Baiklah, kalian bisa atur sendiri untuk sore ini. Aku mau tidur dulu. Aku capek banget. Sebelum Li Qingkai sempat menutup mata dan tidur, dia mendengar teriakan dari luar. Ayo keluar dan lihat-lihat. Bab 1386. Uang saya sendiri. Mengapa aku merasa ada sesuatu yang mencurigakan terjadi, kata Li Qingkai. Lin Yi sudah lama berada di daerah ini. Bukan hanya tidak menggelapkan sepeser pun, dia bahkan menghabiskan banyak uang. Namun, orang-orang ini malah datang untuk melaporkannya. Apa yang mereka pikirkan? Ayo turun dan lihat dulu. Lin Yi tersenyum. Saya ingin tahu apa yang sedang terjadi. Mereka bertiga berjalan bersama. Pada saat yang sama, orang-orang dari departemen lain di gedung kantor juga mengikuti mereka keluar, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Mereka sangat mengenal karakter Lin Yi, dan mereka tidak menyangka dia bisa melakukan hal seperti itu. Di pintu masuk gedung perkantoran, banyak sekali orang yang lalu lalang juga mengerumuni area tersebut. Selain makan, minum, dan buang air besar, hobi terbesar orang-orang biasa ini adalah menonton drama. Apa yang kalian lakukan? Wang Yunjiang menunjuk ke arah orang-orang yang memegang spanduk. Kami ingin melaporkan Direktur Kantor Penanggulangan Kemiskinan, Lin Yi. Dia mengambil keuntungan dari orang lain dan berjanji membawa warga ke wilayah timur laut untuk belajar. Di sisi lain, kami yang benar-benar membutuhkan kesempatan tidak memiliki kesempatan untuk pergi. Kami ingin penjelasan. Wang Yunjiang menatap orang-orang yang memegang spanduk di bawahnya dengan wajah dingin. Ekspresinya sangat buruk. Dia terlalu mengenal karakter Lin Yi. Kenapa dia harus peduli dengan uang sekecil ini? Pasti ada yang merencanakan sesuatu. Yu Chaoxi, yang berdiri di samping, berdiri dengan tangan di belakang punggung dan mengangguk puas. Inilah efek yang diinginkannya. Berhenti, berhenti, berhenti. Semuanya, berhenti berdebat. Zhou Feng berdiri dan berkata, kami juga sangat sedih memiliki orang seperti itu di antara pejabat kami. Saya berjanji kepada semua orang di sini bahwa kami akan menangani masalah ini dengan serius dan memberikan penjelasan kepada Anda. Pada saat ini, Yu Zhaoxi berbalik dan menatap Lin Yi. Sekretaris Wang telah menaruh banyak kepercayaan kepada Anda, memberi Anda tanggung jawab penuh atas masalah ini. Saya tidak menyangka Anda akan memainkan permainan seperti ini di balik layar. Bisakah Anda membenarkan kepercayaan Sekretaris Wang kepada Anda? Yu Zhaoxi dan Zhou Feng saling bersahutan dan mengarahkan ujung tombak ke arah Lin Yi. Ditambah dengan tuduhan orang lain, dia tampak seperti sedang dikutuk oleh semua orang. Aku cukup penasaran. Apa hak kalian mengkritikku, kata Lin Yi kepada orang-orang yang mengumpat. Masih kurang ajar kau bertanya seperti itu, tuduh pemimpin kelompok itu. Kita semua petani di daerah ini. Kitalah yang paling berkualifikasi untuk belajar, tapi kau malah menggunakan kekuasaanmu untuk memberikan posisi itu kepada orang lain. Apa kau ingin aku mengungkap skandal ini kepada semua orang? Baiklah, baiklah, berhenti berdebat. Yu Zhaoxi berdiri dan berteriak kepada mereka yang mengibarkan spanduk protes. Kemudian, ia berkata kepada Wang Yunjiang. Sekretaris Wang, daerah kita sedang berada di masa kritis pengentasan kemiskinan. Setelah kejadian ini, kita harus menanganinya dengan serius. Mata Wang Yunjiang melirik ke sekeliling. Dengan kontribusi Lin Yi untuk Kabupaten Dongsan, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Namun, masalah di hadapannya bukanlah masalah kecil. Ia harus memikirkan cara untuk menenangkan semua orang ini. Yu Zhaoxi, kamu tidak perlu menambah hinaan atas luka, itu tidak ada gunanya. Pada titik ini, Lin Yi tidak mau repot-repot bersikap sopan. Karena aku yang bertanggung jawab atas masalah ini, akulah yang memutuskan siapa yang akan kupilih. Kurasa kalian tidak berhak mengomentari keputusanku. Kenapa kau harus memutuskan? Kau tidak berbuat baik pada rakyat jelata, dan kau bahkan menggunakan posisimu untuk keuntungan pribadi. Beraninya kau mengatakan ini.
Tapi saya yang memimpin penelitian di Timur Laut. Saya sendiri yang menanggung seluruh prosesnya, jadi siapa yang bersedia saya libatkan adalah urusan saya sendiri. Apa hubungannya dengan Anda? Tanya Lin Yi. Kalau kamu mau pergi, kamu bisa bayar sendiri. Aku benar-benar tidak mengerti. Apa gunanya mengirim pasukan sebesar itu untuk menekanku? Apa katamu? Kamu bayar sendiri. Yu Zhaoxi dan Zhou Feng tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Yi akan melakukan hal seperti itu. Ini bukan jumlah yang kecil. Apakah dia bodoh? Adapun mereka yang berteriak di bawah, ekspresi mereka juga sangat canggung. Jika daerah membayarnya, pasti ada alasan untuk melaporkannya. Akan tetapi, jika dia membayar dari kantongnya sendiri, mereka tidak dapat mengendalikannya sama sekali. Bagaimana menurutmu? Kamu bisa pergi ke daerah dan memeriksa apakah Sekretaris Wang telah menyetujui pengeluaranku. Yu Zhaoxi menatap Wang Yunjiang, namun Wang Yunjiang tidak berekspresi dan menjawab pertanyaannya dengan diam. Itu mustahil. Berhentilah membodohi kami. Siapa sih yang sebodoh itu pakai uang untuk urusan resmi, kata orang yang memegang spanduk itu. Jika kamu benar-benar sekaya itu, mengapa kamu masih bekerja di sini? Tidak bisakah aku datang untuk menghabiskan waktu karena aku tidak ada pekerjaan? Lin Yi merogoh sakunya dan mengeluarkan kunci mobilnya, lalu melambaikannya di depan semua orang. Mobil ini tidak mahal. Harganya hanya sekitar 1 juta yuan. Aku masih punya sedikit uang, jadi telan saja kebodohanmu agar tidak mempermalukan diri sendiri. Mobil senilai lebih dari 1 juta yuan. Kali ini, bukan hanya para penonton yang tercengang, bahkan Wang Yunjiang dan yang lainnya pun tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Yi bisa mengendarai mobil sebagus itu. Lin Yi tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu menyimpan kunci mobilnya. Saya benar-benar terkesan bahwa kamu bisa memikirkan trik seburuk itu. Apa yang kamu bicarakan, aku tidak mengerti. Yu Zhaoxi berpura-pura tenang. Tidak masalah jika kamu tidak mengerti sekarang. Kamu akan mengerti nanti. Lin Yi menatap Wang Yunjiang. Sekretaris Wang, suruh seseorang menangkap para pembuat onar ini. Saya ingin menuntut mereka atas penyerangan dan pencemaran nama baik saya. Saya siap menuntaskan masalah ini sampai tuntas. Aku akan mengurusnya. Wang Yunjiang mengangkat teleponnya dan berkata beberapa detik kemudian. Nyonya tua, bawa beberapa orang ke sini. Ada yang membuat masalah di sini. Ayo bawa mereka pergi. Melihat Wang Yunjiang telah memanggil seseorang untuk menangkap mereka, orang-orang yang melaporkan Lin Yi menjadi panik. Kami tidak sengaja. Kenapa kalian menangkap kami? Kalian ini benar-benar bodoh. Kalian bahkan tidak tahu kalau kalian telah diperalat, kata Lin Yi. Tapi kalau kau bilang yang sebenarnya dan siapa dalangnya, kita impas saja. Kalau tidak, aku pun tidak tahu kapan kau akan dibebaskan, kata Lin Yi. Warga di daerah itu belum pernah mengalami intimidasi seperti ini sebelumnya. Mereka langsung meringkuk ketakutan dan menunjuk Yu Zhaoxi dan Zhou Feng. Mereka meminta kami datang dan memberi kami masing-masing 200 yuan. Kami benar-benar tidak tahu apa-apa lagi. Kamu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa hubungannya ini denganku? Itu kamu. Kamu yang meminta kakak iparmu, Zhang Bangyong, untuk datang dan mencari kami. Jangan pikir kami tidak tahu. Dahi Yu Zhaoxi dipenuhi keringat dingin, dan dia menjadi bingung. Jangan konyol, aku tidak melakukan ini. Yu Zhaoxi, lihat apa yang telah kau lakukan. Wang Yunjiang mendengus. Sekretaris Wang, Anda harus percaya. Saya benar-benar belum pernah melakukan hal seperti itu. Aku tidak mau dengar penjelasan apapun. Aku akan laporkan masalah ini ke atasan. Soal hasilnya, serahkan saja pada takdir. Bab 1387. Apakah kamu tidak takut melewatinya? Menopause sebelum usia 30. Lin Yi berjongkok dan menepuk bahu Yu Zhaoxi. Dia berbisik di telinganya. Sebenarnya, aku datang ke Kabupaten Dongsan untuk bermain. Aku tidak sehebat yang kau kira. Kau tidak perlu melakukan ini. Kenapa kau harus bermain-main seperti ini? Aku turut prihatin kau akhirnya bermain-main sampai mati. Yu Zhaoxi menatap Lin Yi dengan tak percaya. Tiba-tiba ia ingin mengatakan banyak hal, tetapi kata-katanya tercekat di tenggorokan. Tenggorokan. Aku tidak takut memberitahumu, bahkan jika pemimpin tertinggi Kabupaten Yuhang datang ke sini, mereka harus berbicara dengan sopan kepadaku. Untuk apa aku tertarik pada sesuatu yang sekecil Kabupaten Dongsan? Kau benar-benar meremehkanku. Lin Yi tersenyum sambil menatap Yu Zhaoxi. Belajarlah dari kesalahanmu agar tidak mengulanginya lagi di masa depan. Ada beberapa orang yang tak mampu kau sakiti. Aku salah satunya. Tak lama kemudian, seseorang datang untuk membawa Yu Zhaoxi dan Zhou Feng pergi. Lin Yi dan dua orang lainnya kembali ke kantor. Wang Yunjiang memanggilnya ke kantor dan memberinya beberapa instruksi lagi. Kemudian, ia menyuruh Lin Yi dan Li Sijin kembali beristirahat. Mereka bisa dianggap telah mendapatkan hari libur.
Kakak Lin, apa rencanamu untuk besok? Li Sijin bertanya setelah bekerja. Baiklah, naik bus kembali ke Zonghai dulu, lalu naik pesawat ke timur laut. Lin Yi bertanya, ada lagi yang perlu kamu lakukan? Ting Ting juga akan pergi ke Zonghai besok. Bisakah dia membawa mobil kita? Ting Ting. Lin Yi berhenti sejenak. Apakah itu temanmu yang kaya? Ya, itu dia, kata Li Sijin. Kemarin, kami berdua mengobrol di telepon, dan salah satu dari kami menyebutkan perjalanan bisnis ke timur laut. Dia bilang ingin pergi ke Zonghai bersama kami karena ada kompetisi yang harus diikuti. Tidak apa-apa, lagi pula masih ada cukup ruang di dalam mobil, jawab Lin Yi. Tapi saya penasaran, dengan tingkat keterampilannya, kompetisi seperti apa yang dia ikuti. Saya tidak menanyakan detailnya, tapi sepertinya ini kompetisi yang penting karena dia sangat antusias. Aku tidak peduli. Urus saja urusan logistik ini. Bagaimana kau ingin mengordinasikannya dengannya, terserah padamu. Terima kasih, Saudara Lin. Setelah mengantar Li Sijin pergi, Lin Yi kembali ke hotel untuk beristirahat. Lin Yi secara singkat memberitahu Ji Qingyan tentang kepulangannya ke Zonghai keesokan harinya, berencana untuk berkencan dengannya sebelum perjalanannya ke timur laut. Keesokan paginya, bus berhenti di pintu masuk gedung daerah. Pukul 10 pagi, para peserta bergegas satu demi satu. Mereka semua sangat tepat waktu. Lin Yi melirik orang-orang di dalam mobil. Yang tertua berusia 40-an, dan yang termuda berusia awal 20-an. Mereka memenuhi persyaratan program pelatihannya. Jika pesertanya berusia 70-an atau 80-an tahun, tujuan penyelenggaraan ekspedisi pelatihan ini akan sia-sia. Lagi pula, ini adalah program latihan yang sebenarnya dan tidak ada makan siang gratis. Tidak pantas bagi orang tua untuk ikut-ikutan. Direktur Lin, apakah Anda yakin kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk perjalanan ini? Tanya seorang pria berambut pendek. Kami akan menanggung semua biayanya, tapi kalau kamu mau main keluar atau beli makanan khas daerah, kami tidak akan menggantinya. Kamu harus bayar sendiri. Semua orang tertawa. Tentu saja. Bagaimana mungkin kami memintamu membayarnya? Kami masih punya akal sehat. Jadi, kita naik pesawat atau kereta? Tentu saja dengan pesawat. Kalau kita naik kereta ke timur laut, mungkin butuh waktu sehari semalam penuh. Aku belum pernah naik pesawat seumur hidupku. Nanti kalau aku pulang, aku akan jadi orang pertama di desa kita yang naik pesawat. Haha, benar. Kita bisa kembali dan membanggakannya. Lin Yi juga tersenyum dan berkata, kamu boleh menyombongkan diri, tapi ini juga kesempatan langka untuk belajar. Kamu harus mendengarkan dengan saksama. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapat kesempatan lagi di masa depan. Jangan khawatir, Direktur Lin. Saya perwakilan yang dikirim oleh keluarga kami. Sebelum saya pergi, istri saya sudah bilang kalau saya tidak mempelajari keterampilannya dengan benar, dia akan mematahkan kaki saya saat saya kembali. Saya pasti akan menanggapi ini dengan serius. Haha. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam bus terasa ceria sekali. Semua orang tertawa dan dengan cepat menjadi akrab satu sama lain. Bahkan ada yang ingin mengenalkan pasangan kepada Li Sijin, membuat wajahnya memerah, seolah-olah mereka sudah berteman. Setelah berkendara sekitar 1 jam, bus tiba di Yuhang. Wang Ting naik bus di lokasi yang ditentukan. Penampilan Wang Ting masih tetap keren dan bergaya, sama seperti sebelumnya. Namun, ia tidak terlihat terlalu maskulin maupun feminin. Melihat Lin Yi, Wang Ting terbiasa memutar matanya. Apakah wanita ini gila? Kamu beda banget. Kamu naik mobilnya Kakak Lin, tapi kamu malah memutar bola matamu ke arahnya. Karena kebiasaan, aku belum mengubah kebiasaanku. Lin Yi. Mendengar ini, Wang Ting menjadi gembira. Saya anggota tim Yuhang untuk turnamen Grand Prix Piala Winchester. Serius? Apa ini balapan yang kamu lihat di TV? Li Sijin juga sedikit terkejut. Ia tidak menyangka sahabatnya akan berpartisipasi dalam kompetisi tingkat ini. Ini memang levelnya tinggi, tapi apa yang kami lakukan lebih seperti hobi, bukan profesional. Meski begitu, ini cukup dihargai di kalangan masyarakat umum. Wah, itu tetap mengesankan. Aku bebas malam ini, jadi aku bisa menemanimu untuk merasakannya. Wang Ting menyeringai dan tampak sedikit bangga. Malam ini, 1-11 akan membawamu untuk memperluas wawasanmu. Dengan itu, Li Sijin berbalik menatap Lin Yi. Kakak Lin, kamu mau pergi? Fakta bahwa dia bisa berpartisipasi dalam kompetisi ini membuatku tahu betapa membosankannya kompetisi ini. Aku lebih suka tinggal di hotel. Hei, apa maksudmu? Apa kau meremehkanku? Kata Wang Ting. Kamu mengendarai motor seri 7 yang dimodifikasi dan kamu tidak bisa mengalahkan motor 570 standar milikku, jangan mulai berteriak padaku. Kau bertingkah seolah aku belum pernah balapan sebelumnya. Kau hanya menggunakan trik licik untuk menipuku,
Kalau tidak, aku pasti sudah 10 blok di depanmu. Hehe, kamu benar. Lin Yi tiba-tiba berhenti membantah, meninggalkan Wang Ting terdiam dan segera memadamkan api. Sekitar 2 jam kemudian, bus tiba di Zonghai. Mengikuti instruksi Lin Yi, mereka berhenti di pintu masuk Hotel Peninsula. Ayo, keluar dari mobil. Setelah keluar dari mobil, orang-orang di dalam mobil tampak iri ketika melihat megahnya Hotel Peninsula. Kakak Lin, apakah kita akan menginap di sini hari ini? Bukankah agak terlalu mewah? Setidaknya bintang 5, kata Li Sijin. Ide awalnya adalah mencari hotel yang lebih sederhana. Dengan begitu, ia bisa menghemat banyak uang. Ia tidak menyangka akan dibawa ke tempat seperti ini. Karena akhirnya kita akan pergi jalan-jalan, tentu saja kita perlu mencari tempat menginap yang nyaman. Kita tidak boleh membuat diri kita menderita. Hehe, sebaiknya kamu hati-hati. Dana kamu terbatas. Kalau kamu habiskan untuk hal-hal yang nggak berguna, apa yang akan kita lakukan kalau kita ke timur laut? Kamu perhatian banget dan teliti banget. Apa kamu nggak takut menopause sebelum umur 30? Kamulah yang mengalami menopause, kata Wang Ting. Kamu nggak perlu shock di sini. Kita lihat saja apa yang terjadi kalau uangmu habis. Pada saat ini, Wang Tianlong berjalan keluar bersama staf hotel dan berhenti di depan Lin Yi. Presiden Lin, Anda di sini. Bab 1388. Kakak ipar, tolong aku. Hah. Presiden Lin. Mendengar bagaimana Wang Tianlong menyapa Lin Yi, orang-orang yang baru saja tiba sedikit terkejut. Dari cara orang ini berpakaian, jelas bahwa ia berasal dari hotel mewah, tetapi ia memanggil Lin Yi dengan gelar formal seperti itu. Ini agak aneh. Lin Yi, apakah kamu sering menginap di sini? Tanya Wang Ting. Dahulu kala, Wang Ting mengetahui bahwa Lin Yi sangat kaya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah mengendarai mobil seharga lebih dari 1 juta yuan. Adalah hal yang biasa bagi bos sebuah perusahaan kecil untuk dipanggil Presiden Lin. Lalu mengapa semua eksekutif hotel keluar untuk menyambutmu? Karena hotel ini milikku. Bukankah wajar kalau mereka memanggilku Presiden Lin? IQ-mu berapa? Begitu kata-kata ini terucap, semua orang terkejut. Tak seorang pun menyangka hotel ini milik Lin Yi. Tanpa sadar, semua orang mendongak dan menatap hotel megah dan mewah di depan mereka. Mereka terdiam lama sekali. Dilihat dari penampilannya, kekayaan bersihnya sedikitnya 100 juta. Wang Ting diam-diam mengerucutkan bibirnya. Mengesampingkan semua hal lainnya, hotel ini saja sudah membuatnya lebih kaya daripada keluarganya. Ayo pergi. Jangan cuma berdiri di sini. Selesaikan dulu akomodasinya. Oh, oke, kata Li Sijin cepat. Ia sempat tidak percaya dengan identitas Lin Yi. Karena pihak hotel sudah diinformasikan sebelumnya, proses check-in sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, semuanya selesai. Lin Yi tidak repot-repot dengan urusan yang tersisa, ia menyerahkannya kepada Li Sijin. Ia melihat tanggal di ponselnya dan menyadari bahwa hari itu adalah akhir pekan. Maka, Lin Yi pun menelepon Ji Qingyan untuk memastikan apakah ia ada di kantor. Tuan Lin, kenapa Anda begitu bebas hari ini? Kenapa Anda menelepon saya jam segini? Setelah panggilan tersambung, Ji Qingyan berkata sambil tersenyum. Seolah-olah gelombang radio yang dipancarkan pun membawa rasa manis. Aku tidak sibuk hari ini. Aku hanya ingin melihat apa yang sedang kamu lakukan. Saya sedang bekerja lembur di kantor. Kami sudah membeli semua tanah di Kabupaten Dongsan. Kami baru saja selesai rapat dengan Departemen Desain. Masalah ini sekarang masuk dalam agenda. Silakan mulai kapan saja, kata Lin Yi. Setelah pembangunan selesai, perekonomian daerah akan kembali berjalan. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulai. Hehe, itu juga yang kupikirkan. Baiklah, lanjutkan saja urusanmu sendiri. Aku juga ada urusan lain sekarang. Baiklah, aku akan meneleponmu saat makan siang. Setelah menutup telepon, Lin Yi mengambil mobil dari hotel dan melaju menuju Chaoyang Group. Namun, ketika Lin Yi tiba di Chaoyang Group, dia menyadari bahwa kantor Ji Qingyan kosong. Dia tidak ada di kamar mandi, juga tidak di ruang tamu. Akhirnya, ia menyadari tasnya juga tidak ada. Jelas, ia tidak ada di kantor. Setelah itu, Lin Yi bertanya kepada sekretarisnya, tetapi mendapat jawaban serupa. Ia tidak tahu kemana Ji Qingyan pergi. Duduk di kursi Ji Qingyan, Lin Yi memutar nomor teleponnya. Tuan Lin, baru 40 menit sejak panggilan terakhir. Tidak perlu terlalu memikirkan saya, kata Ji Qingyan sambil tersenyum. Ya, aku tidak bisa tidur lagi, kata Lin Yi, itulah sebabnya aku ingin tahu apa yang sedang kamu lakukan. Kurasa kau tidak merindukanku. Kau sedang memeriksaku. Kamu juga bisa memikirkannya seperti itu. Puff, aku tidak takut untuk memeriksamu. Aku sudah di kantor sejak pagi tadi. Kalau kamu tidak percaya, tutup teleponnya sekarang dan hubungi sekretarisku.
Dia bisa bersaksi untukku. Aku tidak perlu repot-repot meneleponnya. Aku akan bertanya langsung saja. Hah? Tanya langsung. Gimana caranya? Bukankah kantornya tepat di sebelah kantormu? Aku bisa menemukannya hanya dengan mendorong pintunya. Aku tidak perlu meneleponnya. Hah? Ji Qingyan tertegun sejenak. Kamu di kantorku. Saya memang ada di kantor seseorang, tapi tidak ada siapa-siapa di sini. Bukannya ada wanita tertentu yang bekerja di kantor itu, seperti yang dikatakan seseorang beberapa saat yang lalu. Semua. Lin Yi, kamu nakal sekali. Ji Qingyan menjerit dan menutup telepon. Dia berkata demikian karena dia tahu Lin Yi tidak akan mau repot-repot dengan hal merepotkan seperti itu dan tidak akan menelepon sekretarisnya. Namun, dia tidak menyangka dia ada di kantornya. Beberapa menit kemudian, Ji Qingyan bergegas kembali ke kantornya dengan tas di tangan. Lin Yi duduk di kursi dan menatap Ji Qingyan dengan tatapan menggoda. Presiden Ji, Anda sangat sibuk, bekerja sangat keras sampai-sampai Anda berkeringat, Anda benar-benar mengerahkan banyak tenaga. Dia merasa malu sekaligus bingung. Mengapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu akan kembali? Apa gunanya memberitahumu sebelumnya? Bukankah penyergapan mendadak akan menghasilkan hadiah yang lebih besar? Aku tidak melakukan kesalahan apapun, jadi aku tidak takut masalah. Ji Qingyan meletakkan tasnya. Baru saja, Yuan meneleponku dan mengajakku berbelanja. Aku baru saja sampai di tempat parkir ketika kamu menelepon. Apa kamu yakin? Ji Qingyan duduk di pangkuan Lin Yi. Telepon dia kalau kamu tidak percaya. Tanya dia sekarang. Aku akan memastikan namaku bersih. Lebih baik aku tidak melakukannya. Aku yakin kamu tidak akan melakukan hal yang aneh. Itu tidak akan berhasil. Aku harus menelepon. Lin Yi tersenyum tak berdaya. Ia tak menyangka Ji Qingyan begitu serius. Ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor He Yuan. Ada apa? Tanya He Yuan dengan nada sengit. Hampir mustahil untuk membedakan siapa bosnya dan siapa karyawannya. Sikap macam apa itu? Aku bosnya, oke. Bos, ada apa? Tidak banyak, ini akhir pekan, jadi saya menelepon karyawan saya dan menanyakan kabar kalian. Saya sedang dalam perjalanan bisnis ke luar kota. Saya sudah bepergian selama sebulan penuh, memberikan segalanya untuk perusahaan. Berat badan saya turun drastis, saya bahkan tidak memikirkan cinta, dan yang ada di pikiran saya hanyalah kinerja perusahaan. Saya harap Presiden Lin bisa memberi saya kenaikan gaji. Kamu lagi perjalanan bisnis keluar. Ekspresi Ji Qingyan berubah. Dia baru saja menelepon untuk mengajakku berbelanja. Bagaimana mungkin dia sedang dalam perjalanan bisnis sekarang? Apakah kamu yakin kamu sedang dalam perjalanan bisnis dan tidak berencana untuk berbelanja dengan kakak perempuanmu? Bagaimana mungkin? Aku tidak punya waktu untuk berbelanja. Sudah lama sejak terakhir kali aku membuat rencana dengan kakak perempuanku. Aku hanya ingin menjadi pekerja kantoran yang sempurna, bekerja 24/7. Tapi kakak perempuanmu bilang kamu mengajaknya belanja. Ada apa? Kamu belanja online. Kamu sama kakak perempuanku. Lin Yi melempar teleponnya ke samping. Presiden Ji, bagaimana Anda menjelaskannya? Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku masih menyimpan rekaman teleponku. Ia buru-buru mengeluarkan ponselnya. Lihat, dia bahkan meneleponku tadi. Menurutku itu tidak berarti apa-apa. Tapi dia memang meneleponku. Aku tidak berbohong padamu. Ji Qingyan menggigit bibirnya. Aku meneleponnya lagi. Aku harus mengklarifikasi masalah ini. Melihat Ji Qingyan hampir menangis, Lin Yi tidak dapat menahan tawa. Baiklah. Aku hanya bercanda. Kenapa kamu begitu serius? Kami sebenarnya ingin pergi berbelanja bersama, kata Ji Qingyan dengan nada kesal. Aku berbohong kepadamu karena aku takut kamu akan mengatakan bahwa aku tidak melakukan pekerjaanku dengan benar. Aku percaya padamu. Lin Yi mencubit wajah Ji Qingyan. Kita sudah bersama begitu lama. Bagaimana mungkin aku tidak percaya padamu? Kring. Ji Qingyan hendak mengatakan sesuatu ketika ponselnya berdering. Ternyata itu panggilan dari Guo Ningyue. Kakak ipar, apa yang sedang kamu lakukan? Ada sesuatu yang terjadi padaku. Bisakah kamu membantuku? Bab 1389. Siapa yang mau berurusan dengan adikku? Apa yang terjadi? Ceritakan pelan-pelan. Keduanya sedikit terkejut, tidak tahu apa yang telah terjadi. Xuan He dan saya ditangkap, polisi meminta kami menelepon keluarga, jadi saya menelepon Anda. Bagaimana kamu bisa ditangkap di Zonghai? Kami melaju kencang, kata Guo Ningyue dengan malu. Mendengar hal itu, keduanya merasa lega. Itu bukan masalah besar. Mereka tidak perlu khawatir. Tidakkah kamu menyebutkan nama saudaramu? Dia merasa bahwa dengan pengaruh Lin Yi di Zonghai, selama namanya disebutkan, banyak masalah dapat dengan mudah diselesaikan. Saya sudah melakukannya, tapi mereka sama sekali tidak percaya.
Mereka bahkan bilang kami berbohong dan harus dihukum berat, kata Guo Ningyue. Cepat kemari, tapi jangan beritahu kakakku tentang ini. Kalau dia tahu, dia pasti akan memarahiku sampai mati. Sudah terlambat. Kakakmu ada di sampingku. Dia tahu segalanya. Kami ada di kantor polisi lalu lintas West River. Jangan khawatir, kami akan berangkat sekarang juga. Kalian berdua, bekerja samalah dengan petugas dan jangan keras kepala. Jika ada masalah, aku akan membantu kalian menyelesaikannya saat aku dan saudaramu tiba. Baik, kakak ipar. Setelah itu, Ji Qingyan menutup telepon dan segera turun dari pangkuan Lin Yi. Sambil membawa tasnya, ia mendesak. Ayo pergi, ayo pergi. Kedua orang ini benar-benar hebat, ngebut sekali di siang bolong. Bayangkan, mereka datang ke Zonghai untuk balapan jalanan, kata Lin Yi. Beberapa hari yang lalu, Ning Yue menelepon saya dan bilang ingin membeli beberapa keperluan pernikahan, jadi dia meminta saya untuk menemaninya. Saya tidak menyangka dia akan datang hari ini, kata Ji Qingyan. Ngomong-ngomong, Ning Yue akan menikah. Dia sudah besar sekarang, dan pacarnya masih di sisinya. Sebagai kakak laki-lakinya, kamu tidak boleh mengatakan hal yang tidak pantas, mengerti? Atas desakan Ji Qingyan, mereka berdua segera menuju ke tempat parkir bawah tanah, masuk ke mobil Maseratinya, dan melaju menuju kantor polisi lalu lintas West River. Guo Ningyue dan pacarnya, Kusuan He, diborgol di samping cabang polisi lalu lintas Sungai Barat Zonghai. Namun, ada dua orang seusia yang duduk di bangku di samping mereka. Keduanya jelas-jelas ikut berlomba. Kenapa kau hanya memborgol kami? Tanya Guo Ningyue menantang. Dengan adanya Lin Yi di dekatnya, dia menjadi lebih percaya diri dan tidak takut sama sekali. Mereka tidak balapan, hanya ngebut, dan mobil Anda dimodifikasi tanpa registrasi yang benar, jadi tentu saja, kami harus menahan Anda, kata polisi lalu lintas pria itu sambil melirik Guo Ningyue. Ngomong-ngomong, ini Zonghai. Sebaiknya kau bersikap baik dan berhenti pamer di sini. Ini bukan rumahmu. Jangan pergi terlalu jauh. Saya yang seharusnya mengatakan itu, kata polisi lalu lintas itu. Jika kau terus berteriak seperti ini, aku akan mengurungmu. Melihat polisi lalu lintas itu serius, Guo Ningyue tidak berani bersuara. Tinggal di sini beberapa saat lebih baik daripada dikurung. Patuhi saja dan bekerja sama, semuanya akan segera berakhir. Kenapa kalian mempersulit diri sendiri? Orang yang berbicara adalah seseorang dengan rambut dicat kuning yang sedang duduk di bangku. Namanya Zhang Likun, dan orang lainnya adalah temannya, Ma Xiangdong. Mereka berdua berasal dari Yangcheng, dan keluarga mereka sangat kaya, tetapi mereka hanya memiliki sedikit lebih dari 50 juta. Mereka masih jauh dari pebisnis besar seperti Lin Yi. Di satu sisi, Guo Ningyue dan Kusuan He datang dari Yangcheng untuk mempersiapkan pernikahan mereka. Meskipun mereka bisa membeli apa saja di Yangcheng, barang-barang yang ditawarkan masih kalah bersaing dengan barang-barang di Zonghai. Selain itu, Ji Qingyan bersedia memberi nasihat, jadi mereka memutuskan untuk datang ke sini. Namun, terlepas dari semua itu, Kusuan He juga seorang penggemar mobil modifikasi, sehingga ia datang untuk berpartisipasi dalam Grand Prix turnamen Piala Winchester yang akan diadakan malam itu. Di kalangan modifikasi mobil di Yangcheng, Kusuan He tidak pernah akur dengan orang-orang seperti Zhang Likun. Mereka bertaruh siapa yang bisa sampai di Zonghai lebih dulu, tetapi begitu memasuki Zonghai, mereka tertangkap oleh polisi lalu lintas. Namun, nama keluarga Zhang melampaui Yangcheng, dan mereka bahkan memiliki koneksi di Zonghai. Pamannya berkecimpung dalam bisnis ekspor di Zonghai dan memiliki kekayaan bersih lebih dari 1 miliar yuan. Karena itu, ia memiliki koneksi yang sangat kuat. Itulah sebabnya dia menerima perlakuan istimewa. Jangan terlalu sombong. Kalau kakakku datang, dia bisa membiarkan kita keluar juga. Cek, cek, cek. Kalau kakakmu memang sehebat itu, apa mereka akan mengurung kalian di sini? Jangan bercanda, ya, kata Zhang Likun. Cek, kalau nggak percaya, lupakan saja. Kalau begitu tunggu saja dan lihat saja, haha, kata Zhang Likun dengan arogan. Tapi sebaiknya dia datang segera. Kompetisinya dimulai pukul 8 malam. Jangan sampai ketinggalan. Berderak. Saat itu, pintu ruang interogasi didorong terbuka. Seorang pemuda dan seorang pria parubaya masuk. Nama pemuda itu adalah Zhang Liheng, anak dari paman tertua Zhang Likun dan kakak laki-lakinya. Yang lainnya adalah kapten kantor polisi lalu lintas Sungai Barat, Dong Jianhua. Kakak, kamu di sini. Jangan khawatir, kita akan segera bisa berangkat. Zhang Liheng berbalik dan memandang Tung Jianhua. Paman Dong, situasinya jelas sekali. Adikku hanya mengemudi agak kencang. Bisakah kamu bersikap lunak dan membiarkan hal ini berlalu? Dong Jinhua menatap kedua bawahannya dan berkata, bagaimana situasi di tempat kejadian? Kalian berdua melihatnya, kan? Semuanya terekam. Dia hanya sedikit melebihi batas kecepatan. Kalau begitu, kita ikuti prosedur standar saja.
$200, dikurangi 3 poin. Terima kasih, Paman Dong, kata Zhang Liheng sopan. 200 yuan dan potongan 3 poin tidak ada apa-apanya bagi anak-anak kaya seperti mereka. Rasanya seperti gerimis. Rasanya hampir sama saja dengan tidak dihukum. Mereka berdua berdiri dan berkata sambil tersenyum. Paman Dong, kedua orang ini tidak hanya balapan, tetapi mereka juga memodifikasi mobil mereka secara ilegal. Mereka sangat cepat. Mereka benar-benar melanggar hukum dan mengabaikan nyawa rakyat jelata. Mereka harus ditindak tegas. Ini tidak bisa ditoleransi. Zhang Likun, jangan berlebihan, kata Kusuan He. Apa aku berlebihan? Kalian membuat kesalahan, jadi apa yang lain tidak boleh membicarakannya. Itu terlalu mendominasi. Apa yang kalian perdebatkan? Ini bukan tempat untuk kalian bertengkar. Dong Jianhua mendengus dingin, menakuti Kusuan He dan Guo Ningyue hingga terdiam. Kejadian mereka sudah terekam, kan? Tanya Tung Jianhua. Memang ada dugaan balap liar, dan mobil mereka telah dimodifikasi. Mereka bahkan berkendara dengan kecepatan 90 mil per jam di pusat kota Zonghai, yang berdampak sangat negatif terhadap perdamaian sipil. Baiklah, mari kita tangani masalah ini dengan serius. Pada tahap ini, mereka berani melakukan tindakan sembrono seperti itu. Kita harus membuat mereka menyadari betapa seriusnya situasi ini. Mengerti, Kapten Dong? Pada saat ini, suara acu tak acu datang dari luar pintu. Coba kulihat siapa yang berani menghadapi adikku dengan serius. Bab 1390. Qin Han, persetan dengan nenekmu. Mendengar suara-suara di pintu, semua orang di ruang interogasi menoleh. Saudara. Melihat Lin Yi dan Ji Qingyan, Guo Ningyue bergegas menghampiri. Air mata mengalir di wajahnya, ia merasa sangat sedih. Kakak laki-laki, kakak ipar. Kusuan He juga datang untuk menyambut mereka. Baiklah, baiklah. Kakakmu dan aku ada di sini. Jangan menangis lagi, hibur Ji Qingyan. Mereka hanya mencoba menindas kita. Guo Ningyue adalah salurannya. Mereka juga berlomba, tapi tidak ditindak. Padahal, mereka ingin menghukum kita. Aku akan mengurus ini. Tidak apa-apa. Meskipun dia biasanya sedikit tegas terhadap Guo Ningyue, ekspresi Lin Yi jelek ketika saudara perempuannya diganggu. Siapa kamu? Tanya Dong Jianhua dengan wajah datar. Keluarga Zhang sopan ketika berbicara dengannya, tetapi pemuda ini sungguh kasar dan tidak masuk akal. Dia benar-benar tidak punya sopan santun. Saya Lin Yi. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Lin Yi. Dong Jianhua bergumam, kau pikir kau siapa? Apa kau pikir 11 tahu siapa kau hanya dari namamu? Kalau begitu, lihatlah ini. Lin Yi mengeluarkan kartu identitas Brigade Pengawal Pusat dan melambaikannya di depan Dong Jianhua. Ketika dia melihat pangkat militer tertulis di sana, kepala Dong Jianhua berdengung dan dia tertegun untuk waktu yang lama. Ini bukan masalah besar sejak awal, dan aku tidak ingin membuat keributan di kota ini. Jika aku menelepon Chen Bingqiang, aku tidak tahu berapa lama lagi kau akan bertahan di posisimu. Aku akan berhati-hati jika aku jadi kau. Kamu benar-benar kenal Direktur Chen. Bagaimana menurutmu, kata Lin Yi, dia bahkan tidak sesombong dirimu saat berbicara kepadaku. Orang-orang di ruang interogasi menatap Lin Yi dengan linglung. Rasa jijik mereka berubah menjadi ketakutan. Terutama Dong Jianhua. Mengesampingkan apakah pemuda ini benar-benar mengenal Chen Bingqiang, hanya ide merahnya saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa identitasnya bukanlah sesuatu yang dapat disainginya. Dia benar-benar telah membuat dirinya dalam masalah besar kali ini. Tuan Lin, kami tidak menangani ini dengan benar. Saya akan membiarkan adik perempuan dan ipar Anda pergi sekarang. Dong Jianhua menatap bawahannya dan berkata, cepat lepaskan borgolnya. Pergi sekarang, pergi sekarang. Borgolnya dilepas, dan saudara-saudara Zhang menatap Lin Yi dengan ketakutan. Mereka sangat bingung dengan identitas pria di depan mereka. Mengapa Dong Jianhua begitu takut padanya? Kalian bisa urus sisanya sendiri, tapi kuharap kalian bisa bersikap adil. Kalau tidak, sebelum Lin Yi selesai berbicara, dia membawa Guo Ningyue dan yang lainnya keluar. Ia yakin Dong Qinghua mengerti maksudnya dan tahu bagaimana menangani masalah ini dengan tepat. Kalau tidak, lebih baik ia sendiri yang mengundurkan diri. Paman Dong. Zhang Liheng bertanya ragu-ragu, kita pergi dulu. Aku akan menyiapkan makanan untukmu setelah ini. Aku tidak mau usahamu sia-sia. Kalian tadi bisa pergi, tapi sekarang tidak lagi, kata Tung Jianhua. Dia memintaku untuk menangani masalah ini dengan serius. Dia sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Kalau aku membiarkanmu pergi seperti ini, lebih baik aku tidak masuk kerja besok. Zhang Liheng mengerutkan kening. Ia juga tahu bahwa masalah ini agak sulit ditangani. Tanpa sadar ia melirik dua petugas polisi lalu lintas lainnya yang bertugas menginterogasi. Apakah mereka mengatakan siapa pria itu? Wanita itu baru saja mengatakan bahwa saudaranya adalah Presiden Lingyun Group.
Kami tidak menganggapnya serius dan mengira dia berbohong. Presiden grup Lingyun. Zhang Liheng berteriak ketakutan, dan ekspresinya bahkan lebih jelek dari Dong Jianhua. Saudaraku, apakah grup Lingyun sekuat itu? Tanya Zhang Likun. Sepertinya tidak terkenal. Ini lebih dari kuat. Tubuh Zhang Liheng mulai gemetar. Meskipun mereka biasanya tidak sering muncul, Anda harus memahami bahwa Lingyun Group adalah perusahaan besar yang setara dengan Alibaba. Menyinggung mereka sama saja dengan dihukum mati. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Kusuanhe bisa punya pacar sekuat itu? Ketika dia keluar dari kantor polisi lalu lintas dan berdiri di pintu masuk, Kusuanhe berkata dengan malu. Kakak ipar, aku sudah merepotkan kalian. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hanya saja, lebih berhati-hatilah di masa mendatang. Kakakmu sering minum-minum dan menyetir. Dia telah melakukan lebih banyak kejahatan daripada kamu. Kakak berani minum sambil nyetir. Kusuanhe dan Guo Ningyue sama-sama terkejut. Lin Yi bahkan berani melakukan hal seperti itu. Kakak tertua mungkin juga dianggap sebagai kaisar lokal di Zonghai. Aku tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tapi tidak ada yang tidak berani dia lakukan di Zonghai. Jiqingyan memutar matanya ke arah Lin Yi, seolah-olah dia juga menyalahkannya karena selalu melakukan hal-hal yang sembrono. Kring kring kring. Lin Yi hendak berbicara ketika ponsel di sakunya berdering. Ternyata panggilan dari Qin Han. Kudengar kau kembali ke Zonghai. Saya baru saja kembali pagi ini. Lalu tunggu apa lagi? Datanglah ke restoranku dan 1-11 akan menyiapkan meja untukmu. Apapun yang terjadi, aku harus menyambutmu. Lin Yi melihat arlojinya dan melihat sudah lewat pukul 4 sore. Lagi pula, karena Ning Yue dan yang lainnya ada di sini, dia harus membawa mereka makan. Mereka bisa pergi ke rumah Qin Han untuk makan. Baiklah, tunggu aku di sana. Aku akan ke sana sekarang. Setelah menutup telepon, Lin Yi menatap mereka bertiga dan berkata, sudah waktunya makan. Kalau ada yang perlu dibicarakan, kita bicarakan nanti malam saat kita pulang. Aku akan mengirimkan alamatnya. Kalian berdua tinggal berkendara ke sana. Guo Ningyue melirik lokasi di ponselnya. Kakak, kalau tidak salah, ini pasti toko barbeque Qin Han. Kau mengenalinya? Saya sering melihatnya di TikTok. Saya dengar tempatnya selalu penuh setiap hari. Banyak selebritas internet dan selebriti yang pergi ke sana untuk menghabiskan uang mereka. Kalau mau makan di sana, mereka harus pesan tempat beberapa hari sebelumnya. Dia yang baru saja menelepon saya dan mengajak saya makan. Semua kamar sudah disiapkan untuk kita. Anda tidak perlu khawatir soal itu. Guo Ningyue dan Kusuanhe saling memandang. Qin Han yang terkenal bahkan secara pribadi mengundang kakak laki-lakinya untuk makan malam. Orang biasa tidak menikmati perlakuan seperti itu. Kalau begitu, ayo cepat pergi. Aku sudah lama ingin mencobanya. Akhirnya aku punya kesempatan hari ini. Setelah mengambil keputusan, mereka berempat masuk ke mobil masing-masing dan melaju menuju toko barbeque Qin Han. Seperti biasa, toko barbeque Qin Han dipenuhi mobil-mobil mewah yang terparkir di pintu masuk. Lin Yi melihat tempat parkir eksklusif di pintu dan menyadari bahwa masih ada 2 tempat kosong di sana. Dia melihat 2 mobil lainnya dan menduga Gao Zongyuan belum datang. Setelah memarkir mobil, mereka berempat berjalan menuju ruang pribadi di toko barbeque. Di kamar 303, Qin Han dan Liang Jinming duduk di bagian dalam. Di samping mereka, ada lebih dari 10 model selebriti internet yang berpakaian seksi dan menggoda. Standar pengaturan hari ini jauh lebih tinggi dari biasanya. Patua Lin pasti tidak akan bisa mengendalikan diri saat dia datang. Liang Jinming menyalakan sebatang rokok. Aku sudah berusaha keras mencari begitu banyak gadis cantik. Aku pasti akan membahagiakan kakak Lin. Gao tua pasti akan menyesal tidak datang hari ini. Qin Han tertawa dan berkata kepada selusin model selebriti internet yang hadir. Kalian semua, dengarkan baik-baik. Saat Tuan Lin tiba, pastikan kalian berperilaku baik. Selama beliau berkenan, uang dari kematian beliau akan cukup untuk kalian hidup nyaman seumur hidup. Baik, Tuan Muda Qin. Kami pasti akan tampil dengan baik. Setelah mengatakan hal itu, lebih dari 10 model selebriti internet bahkan menarik pakaian mereka hingga memperlihatkan sebagian besar bakso montok mereka. Retakan. Halo, Tuan Muda Lin. Qin Han, persetan dengan nenekmu. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.